Kartika Ultra Seblak. Jadi narasumber bola. Apa yang membuat kakak yakin timnas kita akan menang nanti malam? Karena sabar ya, aku lagi mikir dulu. Karena Filipina ASEAN dan kita udah berantas semua tim. Iya, udah beda. Ini udah Eropa ya. Pak, Indonesia tuh udah Eropa. Jadi kita pasti bakal menang Indonesia. Nggak pede deh. Ya maksudnya kan ada Cinanya. Kan sekarang ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Gini loh, bro. Bela siapa? Kami mengerti, ya, negara, kami mengerti suku. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara. Ya. Tak ada hubungannya sama kami. Kau percayalah. Dan kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia luar negeri. Nah, mereka bangga, Wak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia. Mereka mewakili Indonesia bertanding. Iya, si Tionghoa ini tadi kan. Tapi kan sebagian orang bilang kan banyak yang bilang kayak gini. Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. Kan itu sekarang lagi viralnya nih. Jadi bela siapa kan gitu. Nah, sementara orang Tionghoa sendiri rata-rata bilang kami tetap orang Indonesia, ya bela Indonesia kan gitu. Nah, nggak usah ditanya lagi itu. Jadi yang menggoreng itu tuh kayak mana sekarang judulnya tuh? Entahlah, karena mereka tak ngerti, Wak. Ada sentimen atau apa? Survei aja lah 1.000 orang. Tionghoa. 100% tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. Pemain naturalisasi. Ya, itu besar di Belanda tuh. Lahir di Belanda. Mereka bangga Indonesia. Apalagi kami dari kecil. Oh iya pula ya. Awak dari kecil dari Indonesia ya kan. Pemain naturalisasi yang semalam orang Belanda hari ini orang Indonesia aja mereka bangga. Apalagi kami dari kecil. Iya, berarti abang sedikit dongkol lah dibilang tidak membela Indonesia gitu ya. Jadi pas ada banyak dongkol sekali ya. TikTok pasti abang dongkol kan. Tapi aku bangga dengan yang orang luar negeri. Dia iri deh orang Cina Indonesia bila Indonesia tuh aku senang dengan. Iya, Malaysia tuh. Karena kami tuh memang begitu. Salah satunya, aku kan pernah di Malaysia. Kalau ada pernah orang Malaysia ngomong ke aku heran tengok kalian di Indonesia nih. Kenapa? Aku pernah tanya dia bilang sama kawan orang Indonesia, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Enggak, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Karena kami di Malaysia, kalau tanya kau ini orang apa? Orang Cina, orang India, orang Melayu dia bilang. Orang Indonesia aku tanya berkali-kali dia tahu jawabannya orang Indonesia. Kalau papamu suku ya tahu orang Indonesia? Ya. Berarti suku Tionghoa di Indonesia ini Indonesia berarti ya? Indonesia. Berarti kalau orang bilang bukan orang Indonesia sakit hati lah ya kan? Gimana ya? Sebetulnya bukan sakit hati, Wak. Kami ya karena kami itu bukan begitu ya kami ya merasa ya, kecewa lah. Yang bikin heboh itu kan di sepak bola. Iya, ini Indonesia mau bertandang ke Cina ini. Tionghoa karena mungkin skillnya tidak di sana. Termasuk negara Cina yang paling peduli, paling ramai. Sepak bolanya juga tidak maju kan. Kita di Indonesia minoritas lagi. Coba kalau ada satu aja yang betul-betul jago masuk timnas, bangga yang ampun. Hilang, tak ada kata-kata. Oh, orang apa. Kalau seandainya Bela ada pula lagi. Orang Tionghoa masuk di timnas. Oh, gila lagi tuh ya. Pendukungnya tuh ya. Wah, hilang. ini kenapa di sepak bola ini viral? Padahal sebelumnya badminton Indonesia dan Cina paling sering kan? Ya. Oh iya juga. Ya benar, biasa aja. Biasa aja. Begitu di sepak bola baru kenapa viral? Iya. Indonesia selalu ketemu Cina kok di badminton. Iya. Lawan musuh bebuyutan gitu kan gitu. Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok @nita_susanti19KTK_JB pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hit Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Ada juga akun @yumirume pada Selasa 16 Oktober lalu membagikan 3 foto yang menampilkan warga Cina lokal dan warga Indonesia keturunan Cina di sana. Di slide yang pertama, 2 warga Qingdao Cina bilang dari seluruh suku Chinese berada, cuma Chinese Indonesia aja yang nggak mendukung timnas Cina. Kemudian di slide kedua, seorang warga Qingdao juga bersama Stephanie Yu bilang dia takjub melihat sesama Cina tapi beda dukungan.
Dan yang terakhir nih, Cindo di Qingdao bernama Angelisius Sumitro, dia mengaku nggak sabar menanti pertandingan tim Garuda. Dia juga bilang Garuda tetap di hati. Wah, keren banget ya. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia keturunan Cina ini emang nggak bisa lepas dari sejarah di masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu kan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Instruksi itu berisi pelarangan penggunaan bahasa dan aksara Cina dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Pelarangan itu akhirnya berkembang menjadi larangan penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan dalam percakapan pribadi sekalipun, Presiden Soeharto saat itu juga melanjutkan kebijakan masa Orde Lama dalam surat edaran Presidium Kabinet RI. Isinya soal kebijakan asimilasi agar terhindar dari pola hidup eksklusif. Juga anjuran mengganti nama Tionghoa menjadi nama lokal. Meski terkesan represif, nyatanya hal ini cukup ampuh untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada masyarakat keturunan Tionghoa. Salut ya, apapun etnisnya, kita semua bersaudara. Orang Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China, yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di feed TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup, terus langsung dibalas rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda, kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema bro, udah pasti dukung negara kelahiran. Gua nggak dilema bang, udah pasti NKRI, dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya, darahnya nggak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia. Mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5, atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia. Etnis Cindo dikenal memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, yang tumbuh dari pengalaman sejarah dan integrasi sosial. Meski pernah menghadapi tantangan diskriminasi, mereka berhasil berbaur dan berkontribusi di berbagai sektor, seperti ekonomi, seni, dan olahraga.